Aku rasa dengan mengingat bahwa alhamdulillah loh aku masih bangun pagi hari ini. Belum tentu besok aku akan bangun pagi lagi. Jadi dengan konsep pemikiran itu kita akan hidup tenang dan tanpa cemas berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Analisa Channel. Dan kali ini menganalisa episode keberapa ya? Aku sampai lupa, boleh dibantu dong teman-teman, ini episode keberapa? Yang jelas di setiap menganalisa aku selalu bersemangat karena suka banget kalau kalian tuh ada yang nge-tag di Instagram atau kadang di DM yang say thanks karena setelah nonton konten ini kalian jadi punya semangat lagi. Yeay, jadi aku makin semangat nih untuk bikin konten-konten positif di Analisa Channel. Nah, anyway, memang situasi belakangan ini lagi nggak karuan ya, karena varian virus baru muncul, Omicron, ada tipe ini, tipe itu, dan kita kayak udah capek ya, kapan ya pandemi ini selesai? Rasanya fatigue banget kalau kita ngomongin pandemik. Tapi daripada kita fokus dengan apa yang nggak bisa kita kendalikan, kayak misalnya kapan ya virus ini tuh bisa berhenti, varian ini selesai, dan kita bisa hidup dulu kayak dulu lagi, yang tanpa ketakutan ketularan virus ini gitu ya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa menjadi kendali kita adalah yang apa yang bisa kita lakukan. Nah, ngomongin soal fokus terhadap kendali yang menjadi perhatian kita dan apa yang bisa kita rubah, aku jadi ingat sebuah konsep yang mungkin terkenal, yaitu stoikisme ya. Stoikisme ini adalah sebuah konsep yang intinya tuh self mastering, gimana kita belajar untuk menguasai diri kita. Dalam setiap kondisi, fokusnya adalah terhadap apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang bisa kita kendalikan. Karena mungkin di beberapa konten sebelumnya aku sempat bahas nih teman-teman, bahwa kalau kita menerima sesuatu, itu di saat itu kita jadi belajar bahwa oke, ini aku bisa rubah, ini yang nggak bisa aku rubah. Once kita berpikir bahwa pengen mengubah sesuatu yang di luar kendali, apa jadinya? Kita makin stres, kesel, ngeluh mulu, dan gak ada gunanya gitu. Kita malah berhenti di satu titik yang gak bisa kita kendalikan. Energinya tuh habis buat fokus terhadap hal-hal itu gitu. Nah, ngomongin soal stoikism, aku tuh pengen coba menggali lagi nih ya teman-teman. Ada beberapa latihan yang bisa kita terapkan. Contoh misalnya, sempet nih ada satu momen yang aku alami juga beberapa waktu yang lalu, penolakan. Penolakan tuh gak enak banget gitu kan, karena kita sebagai manusia punya kebutuhan untuk diterima. Penolakan ini ngebikin aku jadi belajar, ya kita gak bisa membuat orang lain menerima kita semuanya. Pada saat itu rasanya kecewa, pengen ngerubah persepsi orang ini, pengen ngerubah penilaian dia terhadap aku, dan kayak pengen bilang, aku gak kayak gitu loh gitu. Cuma kayak ada orang-orang yang memang dia punya pemahaman yang nggak bisa kita rubah, yang nggak bisa kita ajak diskusi, dan nggak perlu kita ajak diskusi. Kalau kata sempat ngobrol nih sama suami aku, dia bilang, ini kalau orang yang nggak bisa diajak diskusi tuh berhentilah berdebat sama mereka, karena di luar nalar kita. Jadi fokus sama apa yang bisa kamu lakukan gitu, bukan mengubah dia. Nah, ini dalam stoikism disebutkan sebagai sebuah latihan kita, yaitu mengubah persepsi. Persepsi ini tuh kayak sesuatu yang ada di dalam pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, ya kan? Dan praktis untuk bisa mengubah persepsi ini tuh kayak melihat sudut pandang yang berbeda. Contoh misalnya gini, waktu kita mendapatkan penolakan dari seseorang atau sekumpulan orang gitu ya, dan rasanya kita pengen membuat mereka menerima kita. Nah, kalau kita mengubah persepsi, yang aku katakan sama diriku, oke, aku ditolak, aku tidak diterima, tapi mungkin ini adalah cara aku belajar menerima penolakan. Mungkin setelah ini aku akan menemukan orang-orang yang bisa menerimaku. Mungkin aku jadi bertumbuh untuk memperbaiki apa yang orang lain tolak, dan aku perbaiki dalam proses pengembangan diriku. Dan ternyata setelah melalui proses yang gak sebentar dan cukup panjang, kayak aku sekarang bersyukur, kayak pengen bilang sama orang-orang yang saat itu rasanya pengen aku rubah gitu ya. Akhirnya aku bilang sama mereka dalam hati nih, gak ngomong langsung, kayak thank you ya Allah, aku ketemu orang-orang ini, jadi akhirnya aku ada di titik dimana aku bertumbuh sampai di titik ini gitu. Nah, kalau stoikism ini kita latih dalam keseharian kita, enak banget teman-teman. Terus ada juga istilah yang mungkin lebih terkenal, yaitu amor fati, atau bahasa Inggrisnya adalah love at fate. Jadi kita mencintai takdir. Kalau kita udah percaya bahwa everything happens for the reason, bahasa gampangnya, enak banget loh. Misalnya kita lagi kehilangan, dan kita jadi ingat lagi purpose kita bahwa ya semua orang itu akan kehilangan, dan ini bagian dari takdir yang gak bisa aku rubah. Itu adalah salah satu praktek
praktek atau langkah konkret dalam perspektif stoikism tadi gitu. Dan amor fati ini tuh cukup bisa membuat kita belajar tentang menerima segala sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah takdir. Kalau misalnya di dalam ajaran agamaku nih sebagai muslim, ya Allah akan memberikan takdir manusia, tapi ada takdir yang bisa kita rubah dan ada yang nggak bisa kita rubah gitu. Dan kita sebagai manusia tidak akan mendapatkan takdir itu kalau kita tidak berusaha. Artinya harus ada ikhtiarnya kan. Nah, amor fati ini tuh mengajarkan kita untuk fokus kepada ikhtiarnya yang terbaik gitu kan. Dan ini menjadi sebuah langkah yang baik untuk kita bisa move on. Nah, konsep stoikism ini juga ada yang terkenal dengan istilah memento mori. Lucu ya namanya ya. Tapi di buku itu dituliskan nih teman-teman, kalau memento mori ini sesuatu yang meningkatkan rasa syukur kita, gratitude istilahnya di dalam psikologi. Ibaratnya kalau kita lagi mendapatkan kesulitan yang membuat kita panik, cemas, apalagi kondisi belakangan ini ya teman-teman ya, aku rasa dengan mengingat bahwa alhamdulillah loh aku masih bangun pagi hari ini, belum tentu besok aku akan bangun pagi lagi. Jadi dengan konsep pemikiran itu kita akan hidup tenang dan tanpa cemas berlebih. Nah, ada satu hal yang menarik nih di dalam stoikism yang aku korelasikan nih, kayaknya ajaran agamaku sebagai muslim ini banyak yang relate gitu kan. Ini ada sesuatu yang mungkin kita kadang-kadang merasa pencapaian, ambisi, cita-cita, itu sesuatu yang kita kejar banget. Tapi di konsep berpikir atau kerangka berpikir stoikism ini mengajarkan kita tentang nothing lasts forever gitu. Semuanya tuh hanya sementara. Kalau sekarang kita lagi dikasih banyak sama Allah, dikasih banyak sama Tuhan, itu cuma sementara. Jadi ibaratnya kita tidak perlu ketakutan kehilangan atau bahkan mengejar itu sampai bikin kita jadi cemas dan gak tenang setiap harinya. Terus kalau ada satu hal yang mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi see things different perspective ini tadi kayak konsep awal ya yang aku sampaikan. Kadang-kadang ada loh hal baik setelah kita melalui hal tidak baik. Jadi kalau misalnya kita kesel sama orang lain, dengan kemampuan kita berempati, melihat sudut pandang yang lebih baik lagi, itu jadi kita bisa memanage ekspektasi kita juga sama orang lain. Contoh misalnya nih, kalau kita lagi kesel berharap teman atau rekan kerja atau atasan itu memberikan sikap yang menyenangkan, ternyata dia tidak memberikan itu gitu. Nah, yang bisa kita rubah adalah cara berpikir kita. Oh, aku tuh kayaknya lagi dikasih PR nih buat latihan sabar ngadepin orang kayak gini. Oh, aku tuh lagi diminta untuk belajar lebih empati sama orang lain yang karena dia punya masa lalu seperti ini gitu. Jadi dengan melihat perspektif itu kita selalu melihat bright side-nya gitu. Kayak silver lining-nya apa sih atau hikmahnya apa sih. Nah, itulah beberapa konsep stoikism yang mungkin teman-teman bisa praktekin. Nah, kalau ngomongin konsep stoikism ini, aku jadi ingat sama sebuah teori yang aku baca di Seven Habits, bukunya Seven Habits-nya Stephen Covey. Di situ ada dikotomi tentang kontrol atau kendali kita. Memang dalam hidup ini ada lingkaran yang menjadi sesuatu yang kita bisa kendalikan. Contoh misalnya sikap kita sendiri, self-mastering. Mengubah perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita, itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi ada juga circle kedua, adalah circle yang mempengaruhi kita, tapi kita nggak bisa rubah. Artinya semakin luar lingkaran itu, kita semakin tidak punya kendali. Contoh misalnya sikap pasangan kita, ya kita nggak bisa rubah, tapi relasi yang sedekat itu membuat kita itu jadi terpengaruh atau kurang lebihnya akan mempengaruhi setiap pola pikir yang kita bisa kendalikan gitu teman-teman. Nah, di luar itu akan ada yang namanya circle of concern. Jadi kita memperhatikan itu. Seperti kita scrolling Instagram, ada yang liburan, ada yang habis beli sesuatu, punya pencapaian ini. Nah, circle of concern kita perhatian nih. Tapi ingat, itu adalah lingkaran dari dikotomi of control tadi yang paling luar, yang nggak bisa kita rubah gitu. Nah, maka dari itu, kalau hidup kita nggak
tenang atau cemas gara-gara sesuatu yang ada di lingkaran paling luar, artinya kita harus realize lagi, harus sadar lagi bahwa kita memang nggak punya kendali. Daripada itu, kita praktekin aja stoicism tadi. Nah, ngomong-ngomong, konten ini aku buat berdasarkan beberapa literatur ya, bukan kataku sendiri, tapi aku coba mengkorelasikan dengan pengalaman pribadi dan juga cerita-cerita orang yang datang untuk konsultasi ke psikolog. Kalau kamu memang merasa ada sesuatu yang nggak nyaman atau bikin kamu jadi cemas berlebih, nggak tenang, jangan pernah ragu untuk segera hubungi profesional. Mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagramnya APDC Indonesia, karena di platform itu ada banyak konten-konten tentang kesehatan mental, atau di Instagram aku juga, yang aku juga sering sharing tentang microblog dan IG live tiap seminggunya di Buka Pikiran, analisa.widianingrum, dan kamu juga bisa langsung bikin appointment sama psikolog yang memang kamu rasa bisa membantu kamu. Anytime, kalau emang teman-teman punya ide atau kira-kira enaknya aku pengen ngebahas apa sih, langsung aja bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan thank you buat apresiasi di channel ini. Sampai jumpa, sehat-sehat ya. Assalamualaikum, bye-bye.